Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Zaini. Saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Pengaruh Digitalisasi Industri terhadap Perilaku Masyarakat. Kenapa saya membahas ini? Itu mungkin dikarenakan saya merasakan secara langsung adanya digitalisasi industri atau biasa disebut industri 4.0. Digitalisasi industri ialah perubahan sistem industri dan juga model bisnis yang asalnya bersifat konvensional, nyata, atau bertatap muka menjadi digital. Nah, itu disebabkan adanya kemudahan akses informasi serta efisiensi komunikasi dan juga perkembangan teknologi secara pesat, sehingga industri juga ikut berubah. Tapi dengan adanya perubahan tersebut pasti banyak juga dampak yang terasa oleh masyarakat. Mau dari berbagai aspek, ada aspek sosial, budaya, ekonomi. Itu pasti ada perubahan di masyarakat secara tidak langsung atau dirasakan secara langsung. Untuk perubahan tersebut mungkin ada positif negatifnya. Positifnya mungkin contohnya kayak kita kemudahan dalam membuka bisnis. Misalnya kalau dulu itu kita membuka bisnis tuh harus kayak punya toko terlebih dahulu, punya barangnya terlebih dahulu, punya pabriknya terlebih dahulu. Sekarang mah kita dipermudah dengan adanya digitalisasi industri. Misalnya online shop, kita dengan membuka, gak punya toko tapi kita punya barang, kita udah punya bisnis gitu. Kita gak perlu modal banyak, tapi kita tinggal cukup mengaksesnya itu lewat internet, sehingga masyarakat luas mencakup dari Sabang sampai Merauke tahu tentang produk kita, asalkan kita rajin mempostingnya. Nah, untuk fokus masalahnya yang saya bahas itu lebih ke hubungan dampak karena adanya digitalisasi industri terhadap perilaku masyarakat. Perilaku itu banyak gitu pembahasannya, ada dari mungkin dari segi budaya, dari ekonomi, dari sosial. Mungkin dari ekonomi kayak masyarakat lebih terasa lebih boros, ataupun masyarakat kayak punya banyak peluang kerja, peluang bisnis. Kalau dari segi sosial mungkin yang saya rasakan terjadinya adanya gengsi masyarakat tersebut. Mungkin kayak ada posting Instagram gitu, merasa iri. Jadi adanya kemudahan informasi, kita itu jadi wah banyak sharing juga, banyak pengetahuan juga. Selain gitu juga dari sosial juga kita bisa sharing dengan orang-orang yang lainnya, adanya kemudahan komunikasi. Terus dari budaya, kita itu budaya mungkin ada bercampur ke barat-baratan, ibaratnya kayak sekarang ada klub malam lebih banyak. Dan juga mungkin dari musik-musik kita, budaya tersebut. Kayak musik-musik sekarang tuh yang terkenal kayak musik pakai bahasa Inggris. Nah, sekarang udah terkenal dikarenakan mungkin adanya kemudahan informasi. Untuk tujuannya itu kita tuh agar mengetahui tentang dampak-dampak mengenai kemajuan industri ini terhadap perilaku masyarakat, sehingga kita dapat menanggulangi dampak negatifnya dan juga dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dampak positifnya. Dan juga kita agar dapat mengetahui mengenai dampak positif, sehingga kita dapat memaparkan dan juga menetapkan dalam diri kita, dan mungkin bagi para yang pemirsa yang melihat mungkin dapat sedikit informasi dari saya mengenai dampak-dampak dari kemajuan industri ini. Dampak positifnya dapat diserap, insya Allah lah, bismillah. Selain itu kita juga dapat menambah pengetahuan dengan adanya kemajuan industri tersebut. Dengan kemajuan industri kita juga semakin luas tentang informasi. Kita gak sempit informasi, jadi kita itu harus berpikir luas. Namun kita juga harus bisa menyaring segala informasi tersebut sehingga tidak bercampur dengan hoax. Sekarang lagi rawan-rawannya hoax, itu dampak negatif dari kemajuan industri ini dikarenakan adanya kemudahan informasi. Nah, dengan kita mengetahui dampak-dampak yang dapat berperilaku terhadap masyarakat, mungkin kita dapat menanggulangi dari dampak negatif tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Silvia. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh digitalisasi industri terhadap masyarakat. Bagian kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama adalah pengertian digitalisasi industri. Digitalisasi industri merupakan pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai guna dan dapat digunakan oleh masyarakat. Dan cara pengoperasiannya adalah secara otomatis menggunakan teknologi yang sesuai dengan bidangnya dan bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga kerja manusia. Yang kedua adalah perkembangan digitalisasi industri terhadap masyarakat. Pada saat ini, negara maju menggunakan digitalisasi industri ini sebagai persaingan antara infrastruktur negara masing-masing dan juga untuk memenuhi kebutuhan terhadap negaranya ataupun di luar negara itu sendiri. Dan untuk negara berkembang, mereka menggunakan digitalisasi industri itu untuk menyederhanakan proses produksi dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara itu sendiri. Ketiga adalah dampak digitalisasi industri terhadap masyarakat. Hampir di seluruh negara di dunia menggunakan media teknologi sebagai proses produksi di industri mereka. Efisiensi dan produktif waktu merupakan faktor besar yang digunakan oleh seluruh industri di negara-negara dunia menggunakan media teknologi. Dengan adanya media teknologi juga dapat memproduksi barang dengan cakupan yang besar dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan baik. Dengan adanya media teknologi juga dapat membuat detail dan kualitas produk menjadi sangat baik, dan hal itu juga bisa menjadi saingan terhadap negara-negara yang sedang memproduksi barang. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis dari pengaruh digitalisasi industri di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sebuah revolusi industri yang dikenal oleh seluruh dunia, yaitu revolusi industri 4.0. Tujuan utama revolusi industri ini adalah untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan produktivitas daya asing terhadap luar negeri. Nah, karena adanya perkembangan teknologi ini yang semakin meningkat, sehingga membuat pengaruh baru terhadap tatanan masyarakat di Indonesia. Nah, pengaruhnya itu ada 3. Yang pertama, pengaruh terhadap sumber daya manusia. Nah, terhadap sumber daya manusia ini adalah bahwa sumber daya manusia adalah hal yang paling penting untuk meningkatkan atau menjalankan sebuah revolusi industri ini. Nah, dengan menggabungkan revolusi industri dengan sumber daya manusia ini penting karena memiliki 2 alasan. Di satu sisi, digitalisasi dan robot membuat para sumber daya manusia menjadi takut kehilangan pekerjaan mereka. Tetapi ini sebenarnya penting sehingga mereka akan menunjukkan kemungkinan untuk belajar dan melakukan pekerjaan tingkat yang lebih tinggi. Dan faktanya adalah bahwa teknologi membuat pekerjaan mereka akan lebih mudah. Tetapi di sisi lain, peluang lain harus ditemukan untuk tenaga kerja yang dirilis karena robotisasi dan otomatisasi dan tidak harus di tingkat perusahaan. Nah, teknologi digital ini juga telah mengubah cara orang bertransaksi, terhubung dan berinteraksi melampaui batas-batas geografis, jarak, dan waktu. Nah, pengaruh yang kedua adalah pengangguran. Nah, munculnya teknologi revolusi industri ini dapat menggantikan peran tenaga kerja menjadi robot. Untuk menyeimbangi teknologi yang bermunculan sekarang, orang-orang harus memiliki lebih banyak fleksibilitas dan pekerjaannya.
Jadi karena ada munculnya robot, sehingga peran-peran tenaga kerja manusia akan tergantikan dan banyak yang mengalami kehilangan pekerjaannya sehingga menjadi pengangguran. Nah, pengaruh yang ketiga adalah terhadap pendidikan. Nah, di pendidikan ini, perkembangan teknologi memungkinkan lebih banyak pendidik dan siswa untuk menemukan cara yang lebih interaktif dalam proses pembelajaran. Teknologi digital ditemukan sebagai salah satu cara yang paling efisien untuk belajar di luar kelas yang memberikan komunikasi dua arah yang optimal antara guru dan siswa. Nah, meningkatnya digital ini mendorong lebih banyak peluang bagi perusahaan baru Indonesia dan gerakan nirlaba untuk memberikan solusi inovatif dan mendirikan beberapa aplikasi seperti Ruang Guru, Kuiper, Kelase, dan Akademi Berbagi. Nah, selain itu ada beberapa tantangan juga yang harus dihadapi oleh pengusaha, perusahaan milik negara, dan juga pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah bagaimana institusi di Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari perkembangan teknologi ini, seperti mengurangi emisi, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan partisipasi industri nasional, dan mencegahnya runtuhnya institusi sosial di masyarakat. Nah, kemudian meskipun salah satu dampak era revolusi industri 4.0 ini adalah butuh mengeluarkan biaya yang tinggi dan tidak murah, namun digitalisasi harus diusahakan oleh pemerintah karena digitalisasi terhadap usaha yang dijalankan ini sangatlah penting. Dengan adanya teknologi canggih ini dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, sekian analisis pengaruh digitalisasi industri di Indonesia menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaban Akbari. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Namun saya akan menjelaskan tentang kesimpulan tentang karya ilmiah ini. Jadi kesimpulannya yaitu digitalisasi industri adalah proses pengembangan suatu barang dengan menggunakan teknologi untuk mempermudah manusia untuk mengajarkan tugasnya. Digitalisasi industri telah membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Proses dengan adanya digitalisasi industri sangat membantu kehidupan dan kelangsungan manusia untuk mengeluarkan suatu barang atau produk dalam jumlah yang sangat besar dan memperbesar jumlah luang yang dimiliki oleh manusia. Digitalisasi industri telah membawa banyak perubahan di dalam dunia ini selama bertahun-tahun lamanya, khususnya pada sektor bidang pabrik. Banyak di pabrik-pabrik sekarang sudah banyak membutuhkan yang namanya digitalisasi industri untuk membantu manusia untuk mengerjakan berbagai pekerjaan-pekerjaan dengan jumlah yang untuk menghasilkan barang dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dengan adanya digitalisasi industri ini sangat mempermudah para pelaku-pelaku industri untuk mendapatkan banyak keuntungan dari hasil yang mereka produksi atau menyebarkannya secara luas ke berbagai tempat, daerah ataupun ke berbagai negara.